Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat. Maka untuk mengawali kegiatan kita, maka sebaiknya kita mengawali dengan Doa. Maka saya minta ada satu orang yang mewakili untuk membaca atau memimpin doanya. Bisa ada yang bisa mewakili? Oke, silakan berisi. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum mulai, Bapak absensi dulu. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ada Pak. Ada. Berapa orang? Satu. Siapa yang tidak hadir? Kelayang. Kelayang. Alasannya? Sakit. Ya, alhamdulillah ya. Kita berdoa mudah-mudahan teman kita ini bisa sembuh dari sakitnya dan bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikut. Ini karena sebelum kita lanjut, seperti biasanya saya mengingatkan saja bahwa tata tertib pembelajaran ini sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya mengulangi tata tertib pembelajaran kita. Ya, yang terpenting yang dijaga adalah ketertiban di dalam kelas, ya, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan sebelumnya? Masih. Ada yang masih ingat? Tentang Oke, tentang tenaga kerja. Ada yang masih ingat apa itu tenaga kerja? Iya, silakan Olivia. Tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja di lembaga perkantoran dan bekerja di bidang pekerjaan apapun. Iya, berikan aplaus untuk Olivia. Betul ya, yang disampaikan Olivia, tenaga kerja adalah orang yang bekerja di berbagai macam bidang, ya. Ada orang tua kita yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ya. Jadi di berbagai bidang dan berbagai sektor. Kira-kira untuk apa mereka bekerja? Ya? Mencari Uang. uang. Wah, ada yang sampaikan mencari upah. Untuk apa mereka mencari uang atau upah? Untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kebutuhan kita ini? Kira-kira menurut kalian sekarang ini apa yang sedang terjadi dengan kebutuhan kita sekarang? Ya? Mengalami kesulitan. Kenapa mengalami kesulitan? Apa? Terjadi kenaikan harga barang. Oke, sekarang terjadi kenaikan harga barang. Ya. Menurut kalian apa sih sebenarnya harga itu? Ya. Nah, sekarang ketika Anda masuk ke dalam sebuah toko atau minimarket misalnya, apa yang tertulis di bawah barang biasanya? Harga. Harga dalam bentuk apa? Tulisan. Iya, tulisan dalam bentuk apa? Angka. Kalau biasanya sesuatu ditulis dengan angka, maka disebut dengan apa? Kalau
tertera di dalam rapor misalkan Anda disebut dengan nilai. Baik sekali ya, benar sekali. Ternyata kalian pintar-pintar dalam menjawabnya. Nilai ya. Oke. Yang pertama harga kalian katakan sebagai nilai. Ya. Pertama nilai. Yang kedua, kira-kira nilai itu diukur dengan apa? Uang. Iya, berikan pos untuk. Yang pertama nilai, yang kedua diukur dengan uang. Ya. Contoh misalkan harga tomat seharga 14.000 rupiah diukur dengan uang. Jadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan harga? Yang pertama kali kalian sampaikan dalam bentuk nilai. Yang kedua diukur dengan nilai. Jadi harga adalah satu orang. Bisa mewakili? Ada? Ada yang bisa? Silakan beranikan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Kita harus dalam proses pembelajaran, ya, semua harus menyampaikan, berani menyampaikan pendapat. Karena proses pembelajaran kita sementara lagi belajar, maka tidak ada salahnya di dalam belajar pasti ada salahnya. Ya. Jadi kita harus berani menyampaikan pendapat. Itu adalah bagian dari proses belajar. Oke, kembali kepada harga. Tadi kalian sampaikan nilai, kemudian diukur dengan uang. Ada yang bisa menyimpulkan dua kata ini? Harga adalah harga pertama nilai, yang kedua diukur dengan uang. Jadi harga adalah nilai uang. Nilai yang diukur dengan uang. Tidak ada yang bisa mengulangi? Nilai yang diukur dengan uang. Oke, baik. Kira-kira ada yang bisa tidak mengaitkan dengan materi kita? Materi kita ini adalah tentang indeks Harga. Ada kata harga di dalamnya. Ada yang bisa mengaitkan materi kita ini? Ayo, ada tidak yang bisa mengaitkan? Ya. Tentang indeks harga. Tadi kalian menyampaikan tentang harga sekarang, termasuk tentang apa kaitannya materi dengan harga ini. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya, maka kita akan mempelajari materi tentang indeks harga. Manfaat pembelajaran hari ini adalah agar bagaimana kalian itu bisa memahami permasalahan indeks harga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini berkaitan dengan nanti akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi Anda sudah sampaikan. Sekarang ya permasalahan yang berada di kita adalah permasalahan kenaikan harga. Nah, sekarang pembelajaran kita ini tentang indeks harga dan nanti manfaatnya Anda bisa dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah Anda mempelajari materi hari ini, maka Anda dapat menjelaskan, ya, Anda dapat mengklasifikasikan, Anda dapat menghitung dengan metode perhitungan, ya. Anda dapat menganalisis tentang indeks harga dengan model pembelajaran problem based learning.
dengan Anda yang penuh dengan tanggung jawab, ya, disiplin, mandiri, jujur di dalam menerapkan materi hari ini. Oke, baik. Yang berikut adalah langkah-langkah belajar. Tadi seperti pertemuan kita sebelumnya, bahwa langkah-langkah pembelajaran adalah nanti saya, ya, Bapak tayangkan video Anda untuk menonton videonya. Setelah itu Anda mengidentifikasi informasi yang ada di dalam video itu. Setelah Anda mengidentifikasi informasinya, maka Anda akan menyelesaikan, ya, informasi atau data tersebut sesuai dengan nanti lembar kerja peserta didik yang nanti saya berikan. Kemudian setelah itu Anda berdiskusi bersama teman-teman. Setelah itu Anda akan mempresentasikan hasil diskusi ke teman-teman yang lain. Setelah presentasi maka ada tanggapan atau dari teman-teman yang bisa berubah. Baik. Sekarang kita masuk kepada materi. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, nanti di dalam pembelajaran ini ada penilaian. Ya. Di dalam setiap pembelajaran ada penilaian yang nanti akan saya nilai dalam proses pembelajaran. Nanti penilaiannya nanti akan saya tuangkan di dalam sini. Jadi ada nilai sikap, ya, ada nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Bisa, ya? Sehingga dalam proses pembelajaran semua nanti dinilai. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu tentang indeks harga. Anda perhatikan dua gambar sana. Jelas, ya? Jelas. Kira-kira apa, menurut apa Anda, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Apa yang Anda perhatikan? Gambar pertama apa? Pengisian bahan bakar. Ya? Apa? Pengisian bahan bakar minyak. Yang kedua? Minyak goreng. Apa yang Anda pikirkan dengan dua barang ini? Kira-kira apa yang Anda pikirkan sekarang tentang BBM dan bahan bakar minyak? Tentang minyak goreng. Ya? Apa yang Anda pikirkan? Apa dia? Adrian menyampaikan mengalami kenaikan harga. Benar ya? BBM sekarang naik. Kira-kira berapa kenaikannya? Apakah Anda tahu berapa kenaikannya? Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen kenaikannya? Ada yang tahu kenaikannya? Kemudian apa dampak dari kenaikan bahan bakar minyak? Kira-kira menurut kalian apa dampaknya? Ada yang bisa? Apa kira-kira dampak dari kenaikan bahan bakar minyak? Apa yang naik kalau bahan bakar minyak naik? Apa yang naik? Itu naik. Harga? Harga apa yang naik? Harga? Harga apa yang naik? Harga? Barang? Jawab besar-besar. Apa namanya? Desvita. Apa yang naik tadi? Harga barang. Sembako. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa ketika harga BBM naik, maka tadi kalian sampaikan akan diikuti dengan harga-harga barang yang naik.
Kemudian kira-kira menurut kalian naik, apa yang menyebabkan sehingga kalian katakan naik? Bahan perbandingannya apa? Ya. Bahan perbandingannya apa? Harga sekarang naik karena dibandingkan dengan harga sebelumnya. Oke, pintar sekali. Jadi harga barang naik karena dibandingkan dengan harga sebelumnya. Itulah bahan perbandingan. Nah, ketika harga barang naik, berarti yang jelas otomatis berubah kan harganya. Nah, sebelum kalian berbelanja karena ini harga barang sudah naik dengan besar, maka apa yang kalian lakukan ketika sebelum belanja? Apa? Melihat harga. Oke, tidak mau pertama melihat harga. Jadi melihat kembali berapa harga barang. Karena harga barang kan sudah naik, berarti otomatis ada perubahan harga. Yang pertama kita melihat daftar harga. Jadi daftar harga. Sebagai apa? Sebagai bahan untuk apa? Sebagai bahan untuk tadi kalian sudah sampaikan melihat kembali daftar harga. Sekarang sudah ada daftar harga untuk kita sebagai apa? Sebagai pembeli untuk membeli barang. Oke, barang. Jadi kita kembali melihat daftar harga sebagai acuan kita untuk membeli barang. Maka dibuatlah daftar harga. Ya. Tadi kalian menyebut bahwa untuk membeli barang maka dibuat daftar harga sebagai acuan untuk membeli barang. Maka Badan Pusat Statistik mereka mengeluarkan daftar harga sebagai acuan tadi, ya, konsumen, ya, sebagai produsen untuk bagaimana sebagai pedoman untuk berbelanja. Bisa ya? Sekarang yang berikut, kalian sebagai pembeli barang disebut sebagai konsumen. Oke, konsumen. Sementara orang yang menjual barang disebut sebagai produsen. Kalau yang di toko yang menjual barang disebut sebagai betul. Orang yang menjual. Kalian sebagai tadi disebut sebagai konsumen. Konsumen membeli barang di mana? Di mana? Ayo, kalian beli barang di mana? Oke. Kata lain dari penjual. Ayo, kata lain dari penjual. Beda? Oke, pedagang ya. Pedagang membeli kepada tadi kalian ini gimana? Oke, konsumen membeli ke pedagang itu ada yang warung kecil, ada yang besar. Oke, pedagang membeli ke mana? Membeli ke? Misalkan hari ini saya contohkan, Anda membeli beras ke pedagang, pedagang membeli ke
Produsen. Apa? Produsen. Produsen. Oke, berikan aplaus. Yang memproduksi, kira-kira mereka beli ke mana? Mana? Ada yang jawab kemana tadi? Petani. Petani. Kalau tidak ada petani, tidak mungkin mereka memproduksi Beras. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis indeks harga. Tadi kalian sudah yang pertama, kita sebagai konsumen. Jadi yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga. Yang kedua, beda. Yang ketiga sebelum petani, yang keempat, petani. Kemudian kalian sudah menonton berita, ada yang ditampilkan, ya. Biasanya ada yang sering menonton berita, ada ya. Kalian biasa ditampilkan, ya, angka-angka, ya. Sudah pernah dengar saham? Juga ya. Oke, yang terakhir adalah indeks harga saham. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ya, terkait dengan indeks harga, maka kalian bisa berdownload link yang telah saya bagikan ke kalian. Bisa ya? Kalian bisa dibaca linknya atau dibaca modulnya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita masuk kepada Orientasi masalah. masalah. Dan minta Anda, ya, untuk, ya, memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Bersahabat dengan kita. Bahan Oke, saya minta perhatian di depan dan catatlah informasi yang berada di dalam video ini. Bisa ya? Bisa. Silakan kalian perhatikan videonya. Ya. Silakan dicatat apapun informasi. Silakan dicatat informasi yang ada di dalam video tersebut.
Ya. Ini harga sekarang. Yang pertama harga tomat harga 18.000 rupiah per kilogram. Kemudian cabai 40.000 rupiah per kilogram. Kemudian ini yang dicatat informasinya, ya. Udah? Jadi kan saya bagi sudah. Nah ini, sekarang pertanyaannya adalah berapa indeks harga sembako tersebut pada tahun 2022. Kemudian kalian menghitung dengan menggunakan metode perhitungan indeks masing-masing. Yang kedua, atau yang ketiga, Anda sebagai konsumen, ya, kira-kira apa yang Anda lakukan dengan melihat, ya, indeks harga tersebut? Bisa? Oke. Yang berikut, sebelum Anda membentuk kelompok, oke, langkah selanjutnya saya minta untuk membentuk 5 kelompok. Bagaimana seperti pembelajaran sebelumnya bahwa saya, ya, telah membagi kelompok masing-masing yang proporsional, ya. Ada laki-laki dalam kelompok tersebut, ya. Ada perempuan di dalam, juga proporsional di dalam kelompok. Cuma ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, maka dengan beda yang ada ini yang telah saya bagikan kelompok sebelumnya, maka kelompok 1 adalah dipimpin oleh Olivia, kelompok 2 oleh Rena Awin, kelompok 3 Kartika, kelompok 4, ya, Naya, kelompok 5 Nabila. Maka silakan kalian hitung, ya, apa yang telah kalian catat tadi informasi. Setelah membentuk kelompok, maka ini adalah tugas kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 yaitu tentang metode les pendes. Kelompok 2 tentang metode pasti. Kelompok 3 adalah metode, ya, Drobis and Bowling. Kemudian kelompok 4 adalah metode Irving Fisher, dan kelompok 5
silakan kalian tadi sudah ya mendownload modulnya lewat link masing-masing. Maka sekarang kalian kerjakan ya, metode perhitungan indeks harga ya. Dimana kalian telah membaca materinya, ada beberapa metode indeks harga. Maka kalian saya minta selesaikan. Saya berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan perhitungan sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Ada metode kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dengan LKPD yang nanti saya bagikan. Dan ini LKPD masing-masing kelompok ya. Jadi kelompok 1 menyelesaikan kelompok 1-nya ya. Ini LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 juga sama sesuai dengan metodenya masing-masing. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kemudian ini kelompok. Jadi saya harap ya dikerjakan sesuai dengan data yang ada, yang Anda nonton tadi, yang Anda simak. Kalau tidak jelas, silakan ditanyakan kepada saya. Ya, misalkan ada informasi-informasi yang tidak jelas dari video tadi mungkin agak kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Bisa? Oke. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi terkait dengan data yang telah Anda oleh masing-masing. Silakan saya inginkan Anda menggunakan handphone dengan melihat modul dan melihat informasi-informasi yang mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini ataupun menghitung terkait dengan materi hari ini. Silakan. Saya berikan waktu 10 menit ya. Ya. Iya. Yaitu kerjakan sesuai dengan data yang ada. Ya. Silakan. Ini dua kelompok 1 kerjakan sesuai dengan data yang ada. Dan kita ya kelompok berdua. Silakan kalian dengan data tadi, itu data tadi masing-masing. Data dilihat datanya. Kemudian tuangkan ke dalam LKPD-nya. Tuangkan ke LKPD-nya masing-masing. Ya, jangan lupa ya tulis nama-nama kelompoknya. Iya, silakan. 5 kilo. Dari data yang sudah Anda tulis, Anda tuangkan ke dalam LKPD-nya tadi masing-masing. 10 menit ya. Sudah ya. Silakan. Nanti ada informasi yang saya
Saya. Yang lain silakan aktif berdiskusi. Ya. Coba Rukia berdiskusi dengan teman-teman. Ada yang Ya. Yang lain? Ya. Tinggal 3 menit. Yang terdapat kayaknya kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Karena kalian harus mencari hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baru kalian bisa mencari atau menyelesaikan ya, metode yang kalian menjadi tugas kalian masing-masing.
2 menit. Lima sudah? Enggak. Ingat pokok 3 dan 4 memang mereka agak lama karena memang harus menghitung metode yang dimiliki oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Mereka juga harus oke, tinggal 1 menit. Oke, waktu selesai ya. Kira saatnya sekarang adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi. Jadi presentasi dimulai dari kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok lain saya minta Anda menyimak dengan baik hasil yang dipresentasikan ya, dari kelompok masing-masing. Jadi saya inginkan Anda mempresentasikan, menyampaikan yang pertama Anda menyampaikan rumus dari metode masing-masing. Saya minta ya, menyampaikan rumus dari metode masing-masing. Jadi silakan Anda lihat rumusnya, ya. Kelompok 1 misalkan mengaji. Ini menyampaikan rumusnya. Kemudian kelompok 2 juga begitu ya. Jadi masing-masing saya minta menyampaikan pertama Anda menyampaikan rumusnya. Kemudian kelompok lain Anda memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Sampaikan informasi data yang Anda peroleh. Ya. Bisa ya? Masalahnya saya minta timbang ya. Oke. Dan sekarang saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Ya. Silakan. Rizal atau jadi moderator. Silakan. Assalamualaikum. Siap.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Metode Perhitungan Las Peires. Daripada materi saya persilakan. Terima kasih. Adalah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan hasil dari materi kami. Metode Las Peires atau indeks Las Peires adalah indeks harga tertimbang dengan kualitas barang pada tahun dasar IO sebagai faktor pertimbangannya. IL dihitung dengan rumus Ya. Boleh, silakan di situ disampaikan. dengan rumus IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO. Keterangan IL angka indeks Las Peires, PN harga pada tahun yang dihitung indeksnya, PO harga pada tahun dasar, QO kuantitas pada tahun dasar. Metode Las Peires. Macam barang, misalkan telur, bawang, cabai, tomat, dan minyak. Harga pada tahun 2021 EO 30.000, telur seharga 30.000, bawang seharga 35.000, cabai 25.000, tomat 15.000, minyak 14.000. Harga di tahun 2022, telur seharga 37.000, bawang seharga 50.000, cabai seharga 40.000, tomat seharga 18.000, minyak seharga 20.000. Kuantitas di tahun 2021, telur sebanyak 15 rak, bawang sebanyak 10 kg, cabai sebanyak 30 kg, tomat sebanyak 20 kg, minyak sebesar 25 kg. Kuantitas di tahun 2022, telur sebanyak 13 rak, bawang sebanyak 8 kg, cabai sebanyak 27 kg, tomat sebanyak 20 kg, minyak sebanyak 22 kg. PN dikali IO. Didapatkan hasil untuk telur 555.000 dan bawang 500.000, cabai 1.215.000, tomat 360.000, minyak 500.000. PO kali QO 450.000, 350.000, 750.000, 300.000, 350.000. Jumlah dari PN kali QO sama dengan 3.130.000. Jumlah dari PO kali QO adalah 2.200.000. Berdasarkan data di atas, maka indeks Las Peires dapat dihitung sebagai berikut: 3.130.000 per 2.200.000 kali 100 sama dengan 142,27. Berarti pada tahun 22 terjadi kenaikan barang sebesar 42,27%. Itulah hasil materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami, disilakan. Oke, kelompok lain kira-kira ada yang bertanya? Ada, Pak. Ada, silakan. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Inaya ya, yang bertanya. Silakan Inaya. Silakan. Ini ditanyakan saja apa yang kamu ditanyakan. Jangan tertawa ya. Silakan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Inaya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kita yang mau tanya. Ada Kartika? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa hasil dari
Pak. Oke. Jadi pertanyaan mereka karena mereka juga menyelesaikan metodenya masing-masing. Ya. Jadi pertanyaan mereka, kenapa hasil yang mereka dapatkan berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok satu? Padahal datanya sama ya. Saya Pak. Data yang sama. Kenapa berbeda? Mungkin dari kelompok satu silakan menjawab. Ada kelompok lain yang masih bertanya? Atau ya? Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi berikan applause untuk Kartika. Silakan di kelompok satu. Kenapa kok bisa berbeda? Karena data yang sama. Ya. Tapi ingat, apa yang kalian cari apakah sama? Ya, silakan kelompok satu untuk menanggapinya. Pertanyaan yang bagus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kartika. Mengapa hasil dari kelompok 1 berbeda dengan kelompok kami? Karena harga pada tahun dasar PO adalah harga yang sangat kecil, yaitu dengan harga telur 30.000, harga bawang 35.000, cabai 25.000, tomat 15.000, minyak 14.000 dengan kuantitas 15 rak, 10 kg, 30 kg, 20 kg, dan 25 kg. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2022, terjadi kenaikan harga, yaitu telur dengan harga 37.000 dengan kuantitas 13 rak, bawang dengan harga 50.000 dengan kuantitas 8 kg, cabai 25.000 dengan kuantitas 27 kg, tomat 15.000 dengan kuantitas 20 kg, minyak 14.000 dengan kuantitas 22 gram. Sehingga hasil yang berbeda ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan last payers. Bagaimana tanggapan dari Kartika? Bagaimana? Kelompok 3 bisa? Ya? Bisa ya? Oke, jadi tadi yang disampaikan memang data yang sama, tapi mereka menggunakan metode PIS dengan perhitungan yang berbeda dengan data yang sama tadi. Berikan aplaus untuk kelompok satu yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya dipersilakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, sudah seperti kami kita ada kata benar kami bahwa dan hukum berolahraga berkata. Ikut kelompok 2. Karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Nenda Syukur yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi dalam materi metode Maskes. Adapun anggota kelompok saya adalah Lenawin, Maria Unene, Citra Mutahar. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Siswa yang pertama adalah Lenawin. Oke, sebelum menjelaskan, tidak perlu membaca data yang harga bahan karena semua data sama ya. Saya Pak. Jadi data yang dibaca rumusnya yang terakhir aja. Yang dikali belakang. Supaya biar Oke, silakan kedua.
PO dikali IN kali 100, di mana IP adalah angka indeks basket, IN harga tahun yang dihitung, angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, IN kualitas tahun yang dihitung, angka indeksnya. Dengan rumus tersebut, maka hasilnya adalah IN kali IN sama dengan 4. 300.000. Maka bisa dikalikan, maka hasilnya 2.791.000. Sedangkan PO kali IN hasilnya 1.953.000. Berdasarkan data tersebut, maka IP dapat dihitung sebagai berikut. IP sama dengan 391.000 per 1.953.000 dikalikan dengan 100 sama dengan 141,37. Berarti pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga sebesar 41,37%. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika dari teman-teman yang bertanya, kami masih bertanya. Ya, itulah hasil mereka, ya, yang mereka presentasikan, ya, dengan metode pasti. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, silakan dijawab. Membayar tadi yang kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 telah memberi waktu untuk bertanya. Mengapa harga kuantitas tahun 2021 dan 2022 berbeda? Ya, jadi pertanyaannya, kenapa kuantitas atau jumlah barang yang dibeli pada tahun 2021 dengan 2022 kenapa berbeda? Kok berbeda? Apakah karena terjadi sesuatu sehingga ada ini atau bagaimana? Silakan. Silakan kalian fokus dengan data. Kelompok lain pun begitu. Anda bisa membantu menjawab kelompok dari kelompok 2, kelompok 1 silakan. Karena ini sebenarnya pertanyaan untuk semua kelompok ini sebenarnya. Bisa? Kenapa kuantitas dari 2021 ini 2022 beda? Dengan kalian apa? Silakan kelompok lain juga bisa membantu menjawab. Ada? Karena sekali lagi ingat, semua diskusi nanti akan dinilai siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Ya. Karena nanti dinilai, jadi berebutan dong dapat nilai. Masa kalian diberikan nilai kalian tidak berebutan. Silakan kelompok 2. Ada yang bisa menjawab? Baik.
Kau bertanya ya? Saya kira menjawab. Oh. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perubahan antara kuantitas dan harga barang pada tahun sebelumnya. Ya, jadi kelompok lain itu bisa membantu menjawab. Saya kira cukup dulu ya, nanti masih ada dua kelompok lain yang bisa kalian tanyakan. Nanti ya, para kelompok lain silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4 dan kelompok 1. Kenapa kok berbeda yang pertama? Kenapa kuantitas jumlah barang dari 2021 dengan 2020 beda? Karena apa? Silakan dijawab. Ya, baik. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selamat terwakil dari kelompok 3. Yang menjadi pertanyaan kelompok 4. Yang menjadi pertanyaan, mengapa harga kualitas 2021 dan 2022 berbeda? Jawabannya karena mengalami kenaikan harga. Iya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Alasan mereka adalah karena kenaikan harga barang, sehingga mereka kuantitasnya mungkin mereka kurangi karena memang biasanya ya kenaikan harga barang tidak dibarengi dengan pendapatan kita. Sehingga apa yang mereka jawab tadi karena harga barang naik, makanya kita harus berusaha mengurangi kuantitas atau jumlah barang yang dibeli. Oke. Saya kira untuk pertanyaan yang kedua apa tadi? Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perubahan antara kuantitas dan harga barang sebelumnya. Jadi kira-kira bagaimana faktor? Apa yang tadi mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang pertama. Faktor yang paling penting apa? Yang paling dominan di dunia kalian? Ya, baik. Terima perhatian. Satu, saya akan menjawabkan pertanyaan dari ya, perwakilan kelompok 1. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perubahan antara kualitas dan harga barang sebelumnya. Jawabannya karena faktor-faktornya karena mengalami kenaikan harga. Dari kami ke kelompok 1. Oke, jadi mereka menjawab lagi yang paling dominan adalah faktor kenaikan harga itu yang paling berpengaruh. Kira-kira bagaimana Olivia? Bisa?
faktor lain. Nah, ada faktor lain misalkan. Nah kan kelompok lain membantu menjawab karena kalian bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kira-kira selain kenaikan harga, faktor apa? Bahkan kenaikan harga barang tidak disertai dengan apa? Ya, silakan. Boleh kelompok lain ada yang menjawab? Silakan. Silakan jawab. Sylvia, silakan perhatian. Mereka menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perubahan antara kualitas dan harga barang sebelumnya. Faktor-faktor yang artinya antara lain mengalami kenaikan harga dan pendapatan. Yang kedua. Ya, jadi mereka menjawab yang kedua adalah Pendapatan. pendapatan. Kira-kira gimana? Ya, karena memang mungkin menurut mereka ya persepsinya selain harga barang naik tidak diikuti dengan mungkin pendapatan yang tinggi, sehingga perbedaan itulah yang terjadi. Misalkan mungkin di tahun 2021 sedihnya banyak, tahun 2022 mungkin sedikit dikurangi karena mungkin yang pertama faktor harga barang naik, yang kedua adalah mungkin munculnya faktor pendapatan. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin menginstruksikan hasil diskusi kami pada materi dan silakan. Baik, sebelumnya selamat siang. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membacakan materi kami dengan judul metode Robis and Bowley. Dengan rumus Y sama dengan IL tambah IP per 2. Kita masuk kepada
Atau langsung dibaca apa yang kalian dapatkan hasilnya. Dipresentasikan hasil. Berdasarkan perhitungan angka indeks price dan akses, maka dapat dihitung berdasarnya indeks Globis Bowley sebagai berikut. IP sama dengan 142,27 tambah 141,37 per 2 sama dengan 141,82. Berarti kenaikan harga sebesar 41,82%. Ya baik, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Pada masing-masing kelompok kami persilakan memberikan tanggapan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk ada pertanyaan? Ada Pak. Ada? Silakan. Jika terjadi kenaikan barang pada tahun 2022 sebesar 41,82%, maka berapakah jumlah persen pada harga sebelumnya berdasarkan metode Drobis and Bowley? Oke, berikan aplaus untuk Olivia ya. Langsung dijawab ya. Apa yang mau kalian? Oke, kelompok 3 silakan. Silakan. Oke, kelompok 2 dari kelompok 3 silakan. Jawab apa yang sesuai dengan Anda dapatkan di dalam metode ini. Jadi pertanyaannya adalah jika terjadi, pertanyaannya mungkin Olivia diulangi sehingga kelompok lain juga bisa menjawab, membantu menjawab. Jika terjadi kenaikan barang pada tahun 2022 sebesar 41,82%, maka berapakah jumlah persen pada harga sebelumnya berdasarkan metode Drobis and Bowley? Jadi berapa persentase persen? Sementara kelompok 3 ini kan mengambil datanya, mereka juga menghitung presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2.
Jadi kira-kira berapa persentase persennya? Sementara yang kalian hitung adalah tahun ini adalah tahun 2022. Bagaimana? Sehingga kalian melihat data dari kelompok 1 dan kelompok 2. Berapa persen persentase dan kelompok 2? Jawab saja ya. Bagaimana kalian? Atau kelompok lain bisa membantu menjawab apa yang ditanyakan. Dan minta kelompok lain juga harus aktif di dalam menyampaikan pendapat. Karena ini semua prosesnya dinilai. Bisa? Bagaimana kelompok 3? Atau kelompok lain dibantu menjawabnya. Silakan kelompok 3 yang lain, teman-teman yang lain bisa menjawab apa yang disampaikan. Baik, sebelumnya selamat siang. Siang. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Program dari kelompok 1 atas nama Alfia Suruh. Dengan jawaban karena kami mengambil data dari metode sebelumnya, IPD 2 sama dengan 2,761.000 per 1.953.000 kali 100.000 sama dengan 100 sama dengan 141,37. Baik, bagaimana Pak? Bagaimana tanggapan kepada Profesor? Oke, kita puas dulu untuk kelompok 3. Jadi jawaban mereka mengambil data dari kelompok dengan presentasi yang dihitung tadi. Sehingga sebelumnya yaitu dengan presentasi berapa persen saja. 41,82%. Oke, saya kira mungkin demikian ya. Silakan. Itu kelompok 3. Baik, terima kasih telah dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Bila yang tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4. Kira bisa dipresentasikan saja hasil kalian. Oke, silakan. Siapa yang bisa mempresentasikan? Oke, kelompok 4, silakan.
moderator telah memberikan saya waktu untuk membacakan hasil diskusi kami dengan judul metode Irving-Fisher. Perhitungan angka indeks dengan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukuran dari indeks kelas Peirce dan indeks Pascal. Rumus IP sama dengan akar IL dikali IP. Keterangan IP sama dengan angka indeks Irving-Fisher, IL sama dengan angka indeks kelas Peirce, IP sama dengan angka indeks Pascal. Berdasarkan perhitungan angka indeks kelas Peirce dan Pascal, maka dapat dihitung berdasarkan indeks Irving-Fisher sebagai berikut. IR sama dengan akar 142,27 dikali 141,37 sama dengan 141,81. Berarti terdapat kenaikan harga 41,81%. Baik, itulah diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Yang lain? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita berikan aplaus untuk oke, selanjutnya kelompok 5. Ya, kelompok 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode Marshall Edward. Kepada pemateri, saya persilakan. Yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan hasil diskusi kami dengan judul materinya yaitu tentang Marshall Edward. Macam barang yaitu telur, bawang, cabai, tomat, dan minyak. Dengan jumlah harga barang dalam kurung QO ditambah QE dikali PM. Dari keseluruhan jumlah macam-macam barang tersebut yaitu 5.876.000. Dan yang kedua yaitu QO ditambah QN dikali PO. Dengan jumlah keseluruhannya yaitu 4.153.000. Berdasarkan data di atas, maka Marshall Edward dapat dihitung sebagai berikut. IM sama dengan 5.876.000 dibagi 4.153.000 dikali 100 dan hasilnya yaitu 141,48. Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 41,48% pada tahun 2022. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari hasil diskusi kami. Sebelum kami akhiri diskusi ini, ada yang mau bertanya? ada pertanyaan? Sudah. Oke, kalau tidak ada, kami akan menutup pertemuan kami pada siang ini. Selamat siang. Oke, aplaus untuk kelompok. Baik ya, saya kira kalian cukup bersemangat dalam berdiskusi ya. Tadi kenapa pertanyaan, saya kira pertanyaan yang cukup menarik dengan di dalam diskusi tadi ya, mulai dari Olivia ya, menjelaskan ya, Kartika begitu juga teman-teman juga berusaha atau kalian berusaha untuk menjawab apa yang tadi. Baik, sekarang ya, kira-kira dari hasil diskusi tadi menurut kalian apa itu indeks harga? Ada bisa? Iya. Indeks harga
dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga barang untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Oke, kita pause. Acuan yang digunakan untuk melihat daftar harga, ya, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Jadi misalnya kita di Maluku, kita bisa mencari tahu daftar harga misalkan di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, ya, baik di Jakarta misalnya. Karena tersedia indeks harga yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Jadi indeks harga itu bisa saja, ya, ada sebagai pertama sebagai apa tadi? Apa? Kedua adalah sebelum produsen. Ketiga adalah keempat adalah petani. Jadi, ya, dari hasil diskusi itu ada yang belum dipahami? Ya. Kira bisa dipahami dan bisa kalian membaca kembali di modul yang tersedia. Oke, berikut. Ya. Di dalam diskusi tadi, baik pertanyaan maupun yang sudah dijawab, kira-kira di dalam materi kali ini apa yang kita pelajari dari hasil diskusi tadi? Ya? Menghitung indeks harga. Oke, berikan aplaus untuk. Ya, jadi tadi kalian pelajari adalah menghitung indeks harga. Jadi tadi sudah disampaikan juga indeks harga tadi acuan, ya, harga barang atau perubahan harga barang baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Oke, ada berapa metode itu tadi yang bisa disimpulkan? Ya, pertama Indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua indeks harga agregatif tertimbang. ya, agregatif tertimbang ada berapa? Ada dua. Ada berapa tadi? Ada berapa kelompok? 5. Ada 5. Yang pertama Metode jelas SPD. Yang kedua metode LSS, pasti. Yang ketiga metode keempat. metode Yang kelima. Oke, itulah kesimpulannya materi kita, ya, terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana apa itu indeks harga. Yang kedua metode hitung yang telah Anda diskusikan tadi. Nah, sekarang adalah kira-kira di dalam pembelajaran ini apa yang Anda dapatkan, atau ada kekurangan atau kelebihan atau yang bisa Anda sampaikan. Kira-kira pembelajaran kita hari ini ada kekurangan? Ada atau tidak? Atau menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ada? Pembelajaran kita hari ini bagaimana prosesnya? Ya, menurut kalian menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Rena? Kenapa menyenangkan, Rena? Ya? Ada? Apa ada yang bisa? Kenapa menyenangkan? Karena Hanya terjadi penyampaian berbagai pendapat. iya, karena terjadi penyampaian berbagai pendapat. Ya, itu menurut manusia, ya. Jadi menyenangkan karena ada berbagai
penyampaian pendapat atau kalian bisa menyampaikan pendapat, bisa bertanya, begitu juga ada yang ya berusaha bagaimana untuk menjawab pertanyaan. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Lanjut, sekarang tindak lanjutnya adalah penjelasan. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Anda akan saya berikan tugas dengan melalui LKPD, tempat kerja. Nanti kalian bisa masuk ke dalam LKPD melalui link berikut. Nanti akan saya berikan linknya. Jadi nanti kerjakan tugasnya lewat link. Bisa ya? Yang berikut pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang inflasi. Oke, itu saja ya pertemuan kita hari ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran, maka kita sebaiknya ditutup dengan ada yang bisa mewakili menyampaikan doa? Tadi yang Rizky, sekarang saya minta ini. Iya, Aswa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dengan berakhirnya doa, setelah itulah kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.